kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan lupa juga untuk mandi terlebih dahulu supaya ketika ibadah nanti adik-adik bisa semangat beribadahnya. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan diletakkan di dekat adik-adik ya. Ketika beribadah, adik-adik duduk yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran. Dan adik-adik dapat minta didampingi ya oleh orang tua selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi nih adik-adik yang makan pada saat ibadah sudah berlangsung. Saat ibadah berlangsung, adik-adik jangan ada yang bermain HP ya atau mainan lainnya. Adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat firman Tuhan, pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa adik-adik juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Bang! Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Halo Kakak Ibe. Halo juga Kakak Agatha. Halo juga buat adik-adik adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali ya Kak Ibet juga adik-adik. Kita hari ini masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, untuk itu adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi, kasih pasti lemah lembut. Semuanya adik-adik yang di rumah boleh tangannya dilipat, matanya ditutup. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Kita ulang lagu ini sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Apa yang Kakak Agatha ucapkan, adik-adik ikuti.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini Kami masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin sampai Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kak Ibet merasakan gak sih kasih Tuhan hari ini? Tentunya dong Kak Agatha, hari ini aku merasakan kasih Tuhan lewat kesehatan. Sehingga aku bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Kak hari ini. Kalau Kak Agatha? Kalau aku, Kak Ibet, aku juga bersyukur sekali Tuhan mengasihi aku lewat aku bisa bangun pagi, bisa bernafas, dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Wah, Kak Ibet, berarti kasih Tuhan tuh selalu ada ya Kak buat kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sama Kak Agatha seperti lagu yang mau kita nyanyikan, yaitu judulnya Kasih Allah Tak Berkesudahan. Adik-adik, jangan lupa bangkit berdiri dan menyanyikannya dengan penuh semangat. Yuk kita semuanya tepuk tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita ulang ini dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya dengan sukacita. Adik-adiknya saja. Ku nyanyikan pujian. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
adik-adik dan juga Kak Ibet, tahu nggak sih tema ibadah minggu kita hari ini? Belum tahu tuh Kak, emangnya apakah tema ibadah kita hari ini? Tema ibadah kita hari ini adalah hidup dalam kasih. Nah, maka dari itu kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu yang bertemakan kasih. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak Agatha. Masih kalau kayak gitu, yuk kita mau bernyanyi lagu Kasih Yesus manis dan indah. Jangan lupa nyanyinya pakai gerakan juga ya adik-adik. Yuk semuanya boleh tepuk tangan yang di rumah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh kasih Yesus, sekali lagi kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis. Oh oh kasih Yesus amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh kasih setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya Lebih langit. tinggi. Kasih Yesusku sedalam-dalam Lebih dalam. lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih. Semuanya adik-adik yang di rumah loncat. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi loncat yang lebih tinggi. Hai kasih Yesus mengalahkan. Sekali lagi setinggi-tingginya langit dengan penuh semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi loncat yang tinggi. Hai kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu yang pertama, untuk adik-adik yang ingin memberikan uang persembahan, dapat memberikannya kepada papa, mama, opung, ataupun keluarga adik-adik yang beribadah hari Minggu di gereja. Yang kedua nih adik-adik, adik-adik ada yang udah kangen belum ya untuk mengikuti ekstrakurikuler movie club? Ada yang sudah? Pasti adik-adik yang di rumah udah pada kangen banget nih Kak mengisi hari libur mereka untuk ngikutin kegiatan ekskul sekolah minggu. Wah betul banget. Nah kalau udah kangen nih adik-adik, jangan lupa di hari Sabtu ini untuk mengikuti ekskul movie club. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya adik-adik bisa lihat di grup kelas WhatsApp masing-masing dan Di sosial media Sekolah Minggu HKBP Cipayung Cilangkap. Cilangkap. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Kasih. Kasih merupakan rasa peduli tanpa mengharapkan suatu imbalan. Di dalam kasih, kita tahu perbuatan baik itu
itu adalah sikap kita melayani kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sudah seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang menerima kasih dapat menabur kasih kepada orang lain. Mari kita mengasihi lebih lagi. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang kasih, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 Gohiau Tuhan dan buku nyanyian nomor 826 ayat 2 dengan firman-Mu. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Gohiau Tuhan. Gohiau Tuhan marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami. Namahu asdoton diku, oh Tuhan di hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami. Kita nyanyikan dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Wah, Kak Citra merasakan banget nih semangat adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 11. Yuk kita buka bareng-bareng. Sudah ketemu Roma 12 ayat 9 sampai 11? Kalau sudah ketemu kita baca bareng-bareng ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, perikop firman Tuhan hari ini apa ya? Benar, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Pada waktu itu, Paulus menasihati orang-orang di Roma untuk memiliki kasih dan mau berbagi kasih kepada semua orang. Adik-adik, kasih itu berasal dari Tuhan. Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Tentu saja itu sebagai bentuk Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Jika kita mengasihi Tuhan, tentu saja kita mau mengasihi sesama. Kakak Citra punya drama nih adik-adik. Yuk kita lihat video dramanya. Nak, Mama pergi dulu ya. Mau kemana, Ma? Mama mau ke arisan. Nanti jangan lupa untuk cuci piring. Oke? Oke. Nanti yang beresin rumah Mama aja ya. Oke. Oke, Mama pergi dulu ya. Dadah, Mama. Hati-hati ya, Mama. Dadah.
piring udah selesai. Lanjut main HP kali ya. Bentar deh. Tadi kan mama bilang mama aja yang beresin rumah. Tapi pasti mau pulang dari arisan udah capek deh. Aku aja deh yang beresin. Lantai udah bersih aku sapu. Tinggal meja nih masih berantakan. Aku beresin aja deh. Aduh capek banget lah, ya ampun. Mama, udah pulang? Udah, loh udah bersih rumah ini? Iya, tadi habis aku cuci piring, aku bersihin rumah aja deh. Oh pintar anak mama. Drama yang tadi sudah kita tonton, apakah itu sebuah contoh hidup di dalam kasih? Tentu saja itu adalah sebuah contoh hidup di dalam kasih. Adik-adik, apakah Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi keluarga kita saja? Tidak, Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi semua orang. Bahkan orang yang membuat hati kita sedih dan menyakiti hati kita, tentu saja kita harus mengasihinya. Ketika ada teman sekelas kita membuat hati kita sedih, ledek-ledekin kita, terus besokannya teman kita gak punya pulpen, gak bisa menulis karena tempat pensilnya ketinggalan. Apakah kita harus berpikir, aku gak mau pinjemin dia, soalnya dia udah bikin hati aku sedih, udah ledek-ledekin aku. Yang harus kita lakukan adalah adik-adik mengasihinya. Kita samperin teman kita, terus kita memberikan pinjam pulpen kita kepada teman kita. Nah, itu baru contoh hidup dalam kasih. Di ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang berpura-pura contohnya seperti apa, Kak? Ketika kita memiliki makanan, kita memberikan kepada teman kita, membagikan kepada teman kita. Besoknya teman kita punya makanan ya adik-adik. Terus kita bilang, aku mau dong makanan kamu. Kan kemarin aku sudah kasih kamu makanan. Gantian, sekarang kamu yang harus kasih aku makanan. Terus ketika teman kita memiliki sepeda baru nih, terus kita deketin teman kita biar kita dipinjemin. Ketika kita sudah puas pinjem sepeda teman kita, besokannya kita nggak mengajak main teman kita. Itu adalah sebuah contoh kasih yang berpura-pura. Hidup di dalam kasih tentunya kita harus memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus tidak menerima imbalan, tidak mengharapkan imbalan, dan tidak memilih-milih dalam berteman, tidak deketin teman ketika ada maunya saja. Di ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 10 ini mau mengajarkan kita bahwa hidup di dalam kasih tentunya kita harus menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita. Contohnya, ketika ketemu kakak sekolah minggu, aduh ada kakak sekolah minggu lagi, pura-pura gak melihat, biar kakak sekolah minggu aja yang nyapa aku duluan. Tidak seperti itu ya adik-adik, tetapi yang harus kita lakukan adalah, hai kakak, abang, abis dari mana, mau kemana, terus ketemu ke temen, hai Rangga, kamu mau kemana. Nah, kita harus seperti itu ya adik-adik, tidak boleh buang-buang muka. Di dalam rumah ketika kita mau berangkat, kita harus saling mama, papa, opung. Ketika mama, papa menyuruh kita harus menjawabnya dengan baik, tidak boleh bersungut-sungut. Terus di dalam sekolah, hidup di dalam kasih adalah kita menghargai guru kita. Ketika adik-adik sekolah online, ketika guru menjelaskan, adik-adik tidak boleh off cam, matikan kamera. Tidak boleh nih, guru lagi menjelaskan, kita asik-asikan makan, terus tidur-tiduran, matiin kamera. Tetapi
Hidup di dalam kasih adalah kita menyalakan kamera, mendengarkan guru dengan baik, dan tidak menchat temennya di room chat Zoom. Nah, adik-adik tidak boleh ya seperti itu. Kita harus mendengarkan guru dengan baik. Nah, di ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Adik-adik, ketika kita sudah melakukan hidup di dalam kasih yang tadi Kakak Citra sebutkan, mendengarkan perkataan orang tua, mengasihi teman-teman kita, menghargai orang-orang di sekitar kita. Tahu nggak adik-adik, bahwa itu adalah sikap kita melayani Tuhan loh. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa terus hidup di dalam kasih dan kasih dalam hati kita terus bertumbuh, yaitu kita harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin ibadah sekolah minggu. Ketika kita sudah melakukan itu semua, tentu saja kita tidak akan terpengaruh dengan godaan si jahat. Jadi adik-adik sudah siap untuk hidup di dalam kasih dan selalu bertumbuh kasihnya di dalam hidup kalian? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk hidup di dalam kasih dan melakukan perbuatan baik. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik, itu adalah sikap kita melayani Tuhan. Kakak Citra punya aktivitasnya adik-adik membuat frame dan menuliskan ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 9. Yuk kita lihat video tutorial aktivitasnya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat selalu hidup di dalam kasih, dan kasih dalam hidup kami selalu bertumbuh Tuhan. Dan biarlah kami dapat membagikan kasih kami kepada semua orang. Tuhan, berkatilah kesehatan kami, jauhkanlah kami dari segala bahaya dan penyakit. Berkatilah orang-orang yang kami sayangi Tuhan, dan semoga mereka selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Citra. Kita mau sama-sama belajar untuk dapat hidup di dalam kasih melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Itu adalah salah satu bentuk kita melayani Tuhan, Kak Agatha. Oke deh, kalau kayak gitu adik-adik berarti jangan lupa untuk selalu hidup dalam kasih ya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau bernyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk semuanya, sikap berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima
ini sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Sebab hari ini bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu digital dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, tadi kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kasih. Bapa, bantu kami ya Tuhan untuk kami selalu dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, terlebih juga mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang pimpin hidup kami, berkati sekolah kami, keluarga kami, dan semuanya ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat untuk mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.